Punya nama ini ya memang tidak di apa, tapi saya tahu bahwa saya ini siapa. Sehingga namanya politik, kalau politik cerdas, saya ini juga manusia yang cerdas, cerdas untuk berpolitik. Kalau ada partai, ya saya ini juga partai banyak Pak, tapi partai yang memilih partai yang cerdas dan orangnya yang cerdas. Malam ini Pak Berdua ini terus terang bahwa cerdas. Dan memang saya omong ini terus terang lewat tanah dan sebagai orang tua lewat tanah tetap mendukung. Karena kami ini 1000 kalau dihitung secara kasar, suara kami Jawa Bau ini 1030 Pak. Paling-paling kami uang 300.000 tetap Pak. Karena apa? Laskar itu ratu, artinya 1000 tetap ikat. Untuk itu ya apa yang disampaikan Pak Berdua ini memang nama harum yang bukan barusan kemarin sudah lama dibarengi dengan Pak Berdua menuju ke Galilea. Hari ini belum apa-apa Pak mereka sudah lebih dulu ke Galilea. Nah, ini adalah satu harapan yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat berarti untuk bagi kami Bapak. Itu adalah satu harapan yang sangat kuat Pak. Betul. Dan yang seperti disampaikan semua yang tadi Pak Berdua, bagi kami di sini tidak goyang juga. Karena main sekarang ini kita perlu cerdas Pak. Ya. Kalau disebut Pak Felix, saya ini orangnya untuk tim sukses. Tim sukses. Dan saya punya teman yang sudah meninggal, yang tadi Pak singgah di adiknya yang punya rumah itu, dia punya kakaknya itu. Saya ini kan rumah. Salah satu sisi politik. Kalau namanya partai apa saja saya ini sudah semua Pak. Semua sudah tahu sampai dengan perindo sekarang. Baik, agak fokus ya, agak jam kita sudah. Dan ini yang sudah saya sampaikan, punya makna Pak. Saya tidak mau, hanya mau pura-pura saja. Jadi mungkin pikiran saya ini, saya hanya mau sampaikan, tidak sampaikan apa-apa, hanya saya berpegang teduh karena nama sama. Nama sama ini yang jelas. Sakarias Pauli dan Sakarias Sekolah. Jadi hal yang semua saya mendukung dan saya punya harapan juga tidak ada dan saya perintahnya apapun apa tidak ada karena bahwa kami tahu bahwa Pak adalah birokrat. Mungkin hanya itu saja. Waktu banyak. Yang pertama kami sadar dan ikhlas menyampaikan bahwa kali ini kami mungkin tetap dukung Bapak Berdua karena Bapak memang dari birokrat. Jadi untuk bekerja atau melangkah tidak raba-raba lagi daripada yang kemarin. Jadi kami yakin dan percaya bahwa sudah pasti perjalanan Bapak Berdua tidak pakai raba, tapi terang sudah ada di depan. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kami dari pengalaman, seandainya Lowotana dukung Tuhan merestui, apabila kami masyarakat kecil ini membutuhkan misalnya konsultasi atau dialog bersama, harapan kami seperti yang sudah disampaikan tadi, pintu terbuka dan bersedia menerima kami. Jangan sampai pengalaman bukan saya, tapi dari teman-teman atau keluarga yang lain kali lalu, bukan yang sekarang saya tidak perlu sebut siapa orangnya, tapi pernah ada bahasa seperti ini. Kemarin kamu pilih siapa? Oh si ini. Temui dia, bukan saya. Mudah-mudahan Bapak Berdua kalau Lowotana mendukung, Tuhan merestui, jangan seperti ini. Lalu yang berikut, ini menyangkut bidang kesehatan. Di Webau ini yang sudah ada ini pustu. Jadi kami harapkan mungkin bisa ada peningkatan atau ditingkatkan dari pustu ke puskesmas. Karena pengalaman selama ini namanya sakit ini kita tidak harapkan, tapi seperti itulah hidup. Kadang kita ke pustu alasan
kekurangan obat atau habis obat. Kalau sakit yang lebih ini butuh tenaga yang profesional, kita harus buang biaya ke Larantuka atau Waitlibang. Kadang ke Waitlibang juga tidak, harus ke Larantuka. Sementara kalau kita lihat di Larantuka, dokter itu banyak sekali. Apa tidak bisa diperbantu atau dilempar ke pelosok-pelosok, misalnya sudah ada pustu atau puskesmas, sehingga kami masyarakat kecil yang punya ekonomi terbatas ini bisa menikmati dengan kondisi ekonomi kami yang ada. Lalu yang terakhir, kami di Tanjung Bunga ini sudah lama ingin Mekah. Lalu apa bisa kalau memang Bapak berdua maju nanti atau lolos nanti, apa mungkin kami ini bisa dimekarkan dari 2 kecamatan. Ya kami lirik Waibao ini jadi ibu kota kalau memang dapat mekar. Hanya ini saja, sekian kami kembali. Saya bilang dengan teman saya sekarang kalau saya lewat itu kantor rumah jabatan bupati, pintunya tertutup. Saya bilang tidak boleh. Saya melihat di Kalimantan itu luar biasa. Jadi tamu-tamu itu bukan hanya diterima di kantor jabatannya, tapi di rumah jabatan diberi waktu jam sekian sampai sekian. Seorang pemimpin juga kan perlu istirahat. Tapi kita bisa mendengarkan. Bahkan dulu saya sudah punya wacana waktu saya menjadi calon di tahun 2017, dan ini juga saya akan lakukan. Yaitu apa? Saya tidak menetap terus-menerus di Larantuka. Bisa 1-2 minggu saya di Adonara, langsung mau mendengarkan suara daripada Ribu Latu, keperluan mereka. Lalu 1-2 minggu saya ke Solo. Ini yang memang saya ingin lakukan. Dan nanti pas mereka bilang kalau Palukon tidak boleh, loh Palukon sudah janji mulai tahun 2017. Tapi kebetulan Bapak tadi dari saya mengenai itu, ini cara kita menerima dan saya ingin tetap itu saya lakukan. Kalau nanti kami berdua diskusi, saya tidak bisa, mungkin wakil saya salah. Sehingga bukan masyarakat dari Adonal, dari Solo yang harus datang ke Larantuka, tapi kalau kita datang di sana, kan memperpendek rentang ini kendali kita terhadap masyarakat kita. Jadi makin mendekat. Nah ini mudah-mudahan ini akan masuk. Jadi kita misalnya, saya kali ini di Adonala 1-2 minggu, tapi tempatnya di Wadah, di kantor camat kita bisa bikin satu ruangan untuk saya, lalu kita membawa staf sedikit dari sini, kita bisa mendengar keluhan dari Adonala. Kalau saya ke Pamekayo bisa juga dari itu, ataupun sebaliknya berikut, bukan lagi Wadah karena sudah bulan mendatangnya lagi di Waiwerang. Jadi yang bagian timur dan sebagainya bisa menyampaikan. Ini kalau ini terjadi betul-betul memang luar biasa, walaupun itu juga akan memakan tenaga pikiran dari kita. Tapi kalau kita ingin mau mendengar langsung, itu senang. Saya senang dengan Ahok. Dia membuka diri kan, orang datang pelaporan saat malam Cafe Morning. Tapi setelah itu gubernurnya tidak lakukan, sehingga dia tahu langsung permasalahan masyarakat. Jadi Bapak jadi doa mudah-mudahan kita membuat ini, dan ini saya sudah cetuskan di tahun 2017 itu tadi. Sehingga nanti kalau saya juga jadi, ingatkan saya kalau saya lupa, mobil itu jangan pintunya ditutup, ya kan? Harus selalu terbuka. Jadi saya tidak mau nanti jadi pemimpin kami berdua, lalu hanya untuk orang-orang yang memilih kita. Itu yang salah. Kalau kita sudah jadi pemimpin, kita sekaligus sebagai pelayan untuk seluruh rakyat. Jadi jangan lalu dia bilang, tadi itu seperti orang tua bilang, kami ini karena dukung lurus, kami tahu diri. Sebenarnya tidak boleh begitu. Harus kita melayani semua. Saya tahu, saya mendengar di Larantuka, anak kecil boleh, dulu kau punya bapak tidak pilih saya. Nah, maka jangan minta kepada saya sesuatu. Ini yang salah. Kalau kita jadi pemimpin, kita harus juga jadi pelayan untuk seluruh masyarakat. Apalagi kami, tadi saya sudah ungkapkan, kami berdua ini dari seorang guru pendidik. Guru itu kan semua anak dianggap anaknya, muridnya dianggap anak semuanya. Ya. Lalu berikutnya lagi tadi kesehatan. Saya setuju itu. Saya dulu malah justru sudah cetuskan bahwa kalau kami jadi satu rumah sakit Pratama di Adonara, satu di Solo, dan satu di Tanjung Bunga, karena ini jauh. Maka ini sangat penting. Nah, kita doa bersama, mudah-mudahan kami dua maju, minimal ya tadi puskesmas yang mandiri, di mana ada dokter-dokter yang cukup dan sebagainya, tidak pustu.
obat-obat ini terlalu sampai di rumah sakit kita. Obat-obat itu jarang tersedia atau habis, sehingga pasien ataupun keluarga disuruh harus beli di luar. Ini yang saya bilang kita harus benahi semua. Jadi baik sektor pendidikan, kesehatan dan sebagainya kita harus benahi semua. Sebab ini akan merugikan masyarakat Ribu Ratu kita kalau mereka datang. Itu wajib, itu sebenarnya BPJS itu sudah ada di dalamnya mengenai obat-obatan gitu. Nah sekarang kalau kita beli dari luar, harusnya obat-obatan berapa jumlah tadi harus dibayar oleh rumah sakit atau BPJS tadi, bukan lalu kita sudah beli selesai begitu. Ini yang sehingga saya bilang ke depan tidak boleh ada lagi obat-obatan yang kadaluarsa, dan juga itu tadi obat-obat yang diperlukan tapi tidak ada ya Bapak ya. Jadi saya setuju Pak Wakil ya, jadi kita bisa nanti diskusikan saat itu memang harus. Nanti kita panggil instansi yang terkait supaya kita lihat bagaimana pelayanan kesehatan. Tadi pendidikan juga tadi ingin SMK ataupun SMA kita akan melihatnya. Nah, ingat seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kades, ya harus ada kesediaan juga untuk menyiapkan beri bantuan, kan sudah ada nama Sakarias ya, jadi pasti mendukung begitu. Ya, sebenarnya Pak Sakarias ini baru 5. Jadi kalau tadi saya bilang kalau lihat terang, ingat Pak Lukman. Ini seluruh Flores Timur Daratan. Jadi saya memberi bantuan. Itu mereka yang orang-orang yang memerlukan ini, mereka sudah datang ke calon-calon bupati yang lain. Untuk supaya bisa kalau memang apa membangun tadi. Ini kan sangat bagus untuk terangnya Flores Timur. Maka saya lalu ambil kesimpulan, saya bantu mereka kali yang lalu. Pak Kades tahu pertemuan di mana tuh? Di Boru. Apa yang lain? Yang penting kalau kita mau membangun voting ke depan yang lebih baik, kita bergandengan tangan ya. Kita lihat tadi jangan sampai salah di ini. Itu yang penting. Tadi seperti saya katakan tadi 1,8 rupiah tuh mau kayak macam demikian. Jadi yang penting pendidikan politik itu jangan kita mau diperbodoh dengan money politik. Begitu juga misalnya calon-calon anggota dewan ini, jangan kalian minta dia duit mereka semua. Tapi kalau pikiran mereka bagus, gagasan mereka cantik untuk masa depan, pilih mereka dengan baik. Jangan hanya karena mereka harus keluarkan duit. Ini yang merusak Flores Timur dan juga daerah-daerah yang lain. Jadi setiap yang mau maju menjadi legislatif, calon juga harus keluar duit, mungkin ratusan juta. Kalau bupati miliaran, mereka ratusan juta. Kan kesian. Tapi kalau punya kemampuan, kita lihat bahwa ini benar-benar untuk Ribu Ratu, kenapa tidak? Silakan memilih mereka semua yang terbaik menurut kita. Jadi money politik ini yang racun. Ini sehingga kita selalu inginkan sekarang pemilih cerdas bukan hanya pada waktu bupati, tapi juga waktu pemilihan legislatif. Jadi Pak Kades sudah buat banyak, maksudnya mantan Kades ini Bapak beri duit dulu. Kalau baru kami itu sebabnya kalian sudah tahu selama masa kepemimpinan dia baik dan sebagainya, ataupun misalnya Pak siapa ini dengan suara lancar Pak Yos juga silakan. Saya tidak mengarahkan, tapi cari yang terbaik. Jadi pengorbanan yang kita berikan kepada Ribu Ratu kita balas dengan mempercayai mereka. Tentang kalau ketemu pejabat susah itu, saya punya pengalaman. Saya turun di desa-desa di Adonara. Saya masih ingat bahwa saya masuk rumah adat, terus orang tua Lewo di situ bilang saya begini. Ada satu pejabat, saya tidak mau sebut siapa. Sebelum dia jadi itu kami dua sifat bakar pisang makan sama-sama. Masuk di saya dapur terus kami dua bakar pisang sama-sama. Begitu dia jadi, dia pesan kami ke sana. Sampai di sana, tiba-tiba ajudannya keluar kasih tahu bilang, Bapak capek, Bapak istirahat dulu. Jadi Bapak mereka tunggu. Mereka tunggu sekitar 1-2 jam. Bos besar yang bangun, suruh lagi anak buahnya keluar kasih tahu bilang, jangan marah tapi Bapak ada urusan jadi kamu pulang dulu. Mereka mati dari tempat itu sampai di kampung. Jadi Bapak cerita, saya cerita engkau ini saya punya anak. Jadi saya harap engkau jangan buat Bapak mereka seperti itu. Saya bilang mudah-mudahan karena saya datang dari Lowo, dari kampung,
Saya kira ya mudah-mudahan saya tidak seperti itu. Makanya saya bilang tadi kalau kamu pergi, kami tidak bersedia, teriak saja supaya saya keluar. Karena itu saya punya orang tua, secapek apapun hari kok keluar omong dia 1-2 menit terus dia pulang saja tidak bisa, itu bagaimana? Ini pengalaman juga di waktu saya dan Pak Lukman masuk di Waimana kan di desa itu, mereka bilang pesan bilang kalau kamu jadi pejabat itu kamu libat itu kaca auto terbuka sedikit, sehingga saja tidak. Kalau orang di Arunara bilang tua kami rapelihala, jadi kita kan mau maju itu kita minta restu leluhur lewat tanah, kita datang bawa arak 1 botol dengan lilin, kita bakar lilin bawa lolong di sana, minta kekuatan leluhur untuk memberi dukung kepada kita. Itu adat kita, jadi tidak jadi harus datang beli tua itu. Karena arak yang kita bawa itu mereka minum tidak habis, mereka simpan separuh. Istilahnya nanti setelah itu mereka harus datang beli. Beli itu datang habiskan. Tua kami akan beli ala, jadi miara ini didata. Itu bahasa orang tua. Dan kalau bahasanya pelatih, ya. Mereka pesan orang tua mungkin itu menjadi bekal untuk saya dan Pak Lukman. Sekian dan terima kasih.